Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afsi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan bahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan dari hadis ke-10. Judulnya adalah barang haram dan diterimanya doa. Nah, dimulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik atau toyib, tidak menerima kecuali yang baik atau toyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada Rasul. Di hadis ini Allah berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Nah, ini adalah ayat ke-51 dari surat Al-Mu'minun. Dan di sini juga Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu kayak menceritakan di hadis ini tentang seorang yang lama berpergian, atau kita bisa sebutkan itu kayak orang yang sedang perjalanan jauh, yang orang yang safar. Rambutnya kusut, berdebu, dan mengadahkan kedua tangannya ke langit. Lantas ia berkata, jadi mengadahkan tuh kayak berdoa gitu, berdoa posisinya kayak mengadahkan gitu. Dia berdoa, ya Rob, atau wahai Tuhanku, wahai Tuhanku gitu, manggil nama Tuhan lah. Jadi padahal makanannya itu haram, minumannya haram, pakannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Nah, jadi disebutkan gitu ya, Rasul menceritakan seorang yang sedang menjalani kayak perjalanan jauh gitu, sedang safar. Ia berdoa, tapi karena sesuatu yang haram dari makanannya, minumannya, dan pakaiannya, itu menyebabkan doa yang ia sebutkan ya, itu tidak terkabul atau sulit untuk terkabul. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah yang bisa kita ambil ya, yaitu kita harus berhati-hati dengan harta dan apa yang kita konsumsi. Jadi dari segi makanan, minuman, ataupun pakaian gitu. Pakaian itu apa yang kayak contohnya itu yang kita gunakan lah. Dan kalau makanan dan minuman itu kita konsumsi, kita masukkan ke dalam perut kita. Sedangkan pakaian itu apa yang melekat pada diri kita. Jadi nggak cuma pakaian sebenarnya harusnya. Jadi apa yang kita gunakan ataupun yang melekat pada diri kita gitu. Jadi kita harus berhati-hati apakah barang yang kita gunakan itu haram gitu atau makanan dan minuman kita gitu. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi ataupun apa yang kita gunakan. Terus di hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang pengaruh makanan yang haram terhadap doa kita. Jadi makanan dan apa yang kita gunakan. Misalnya kita barang itu haram, itu tuh berpengaruh terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi yang pertama tuh dia menghambat terkabulnya doa. Jadi kan yang harusnya doa itu langsung didengar oleh Allah karena Allah itu maha pendengar ya. Tapi karena ada yang haram, itu doanya itu terhambat. Jadi yang harusnya cepat itu sampai gitu ya, cepat terjawab, cepat terkabul, tapi karena ada sesuatu yang haram di diri kita, doa itu terhambat. Jadi lama sampainya tuh lama terkabulnya. Terus kalau kayak apa ya, doa itu kayak tertahan di langit. Jadi harusnya menembus langit kan, doa itu kan. Jadi kan dunia ini kan ada berapa lapisan langit kan. Kita ada lapisan pertama. Sedangkan langit yang ketujuh itu sangat sangat jauh gitu. Nah, karena ada sesuatu yang haram, doa itu tertahan di langit, jadi nggak sampai kepada Allah. Dan doa itu nggak bisa terkabul karena tertahan di langit, terhambat gara-gara apa yang haram dari diri kita. Terus kalau diibaratkan
barang-barang haram gitu, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, misalnya itu semua itu haram, itu bagaikan umpamanya kayak misalnya ada gelas, gelas itu kan bagian atasnya terbuka ya. Jadi kalau misalnya kita apa ibaratkan sesuatu itu bisa masuk dengan mudah gitu, barang haram atau sesuatu yang haram tadi itu menutup eh, permukaan atau bukaan gelas tadi. Jadi yang harusnya terbuka itu misalnya berkah bisa turun, semua nikmat bisa masuk kan. Yang awal terbuka karena ada sesuatu yang haram itu menutup bukaan tadi. Jadi yang harusnya bisa masuk itu mental keluar. Jadi nggak bisa kita terima, tertutup lah gitu. Ya harusnya kan Allah kan maaf murah, maaf ngasih gitu ya, maha kaya. Harusnya kalau kita minta sesuatu harusnya cepat gitu sampainya dan cepat terkabul juga. Tapi karena ada sesuatu yang haram yang harusnya nikmat itu bisa masuk ke dalam diri kita, diterima oleh diri kita, itu tertutup, terhalang ataupun mental gara-gara sesuatu yang haram yang ada pada diri kita, entah itu dari makanan ataupun sesuatu yang kita gunakan. Nah, solusinya apa? Jadi kita harus memperbaiki apa yang kita konsumsi atau apa yang kita gunakan. Jadi itulah solusinya. Jadi kita berhati-hati nih. Sebelum kita makan atau minum, kita baca doa dulu. Mudah-mudahan makanan ini menjadi berkah dan dijauhkan dari api neraka kan, kita doanya gitu. Allahumma berikan fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu kan doanya kan. Jadi berkahilah. Maksudnya dari berkah itu jadi kan apa yang kita konsumsi itu menjadi sesuatu yang halal. Misalnya makanan minuman, kalau misalnya halal itu kan jadi barokah buat diri kita. Jadi makanan minuman yang kita kita konsumsi itu menjadi energi yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin ada pemikiran bahwa kalau misalnya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu nggak berkah, maka apa yang kita lakukan tuh menjadi susah gitu, susah untuk beribadah misalnya. Jadi kita harusnya bisa beribadah kepada Allah dengan mudah, tapi karena makanan minum kita itu haram, itu menjadi sulit dan kemaksiatan tuh mudah untuk dilakukan. Jadi kebalikannya, bukannya makanan dan minuman itu memberi energi untuk beribadah, tapi malah memberi energi untuk kemaksiatan gitu. Mungkin aja seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi ataupun apa yang kita gunakan. Harus jadi barang itu harus halal, makanan dan minuman juga harus halal juga. Nah, di hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran tentang oh ya, sebab cepat terkabulnya doa. Nah, dari yang pertama tuh dari cerita tadi ya di hadis itu ketika kita dalam keadaan perjalanan jauh. Jadi doa itu cepat terkabul pada orang-orang yang sedang melakukan safar. Safar dalam kebaikan ya. Misalnya perjalanan jauh itu dalam hal kebaikan, misalnya haji. Haji kan kita harus menempuh perjalanan yang jauh, dari transportasinya, dari persiapan dan lain-lain, itu kan membutuhkan sesuatu yang lama. Jadi kan kalau sekarang kan naik pesawat dulu itu berapa jam dari apa ya, dari tempat masing-masing gitu. Itu kan perjalanan jauh. Nah, ketika perjalanan jauh itu doa itu cepat terkabul seharusnya. Atau orang yang mudik, mudik kan tujuannya baik, yaitu menjalin silaturahmi. Kita kembali menjalin kekeluargaan kepada orang-orang yang jauh, yang awalnya yang biasanya jauh nggak sering menyapa, pada keluarga-keluarga yang jarang ketemu lah. Di hari misalnya mudik itu kan orang-orang jauh pada ketemu semua, jadi menjalin silaturahmi itu juga baik. Jadi kan kadang itu safar juga harus mudik ke beda pulau lah atau ke tempat yang jauh, atau saat kita menuntut ilmu, misalnya ke luar negeri lagi nuntut ilmu kan, ada itu yang misalnya ke luar negeri dia mau kuliah atau sedang menuntut ilmu lah antar kota atau antar pulau misalnya, itu juga kan sedang perjalanan jauh dalam tujuannya baik. Jadi safar dengan tujuan baik itu akan mudah terkabul doanya, cepat gitu lah terkabul doanya. Nah, terus yang kedua itu doa itu cepat terkabul ketika kita meminta dalam keadaan sangat butuh. Jadi karena kita sangat butuh, kita tuh hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah. Nah, ketika kita tidak menggantungkan pada sesuatu selain Allah, maka doa itu sangat cepat terkabul. Karena Allah itu tempat bergantung. Ketika kita
memfokuskan semua energi kita untuk meminta kepada Allah dan tidak minta selain dirinya, maka doa itu pasti akan cepat terkabul. Jadi kita nggak minta kepada manusia atau bergantung pada manusia lagi. Ketika kita punya masalah yang sangat-sangat berat, sangat-sangat penting gitu, harus bisa selesaikan, maka kita hanya minta kepada Allah. Nah, ketika kita hanya minta kepada Allah, doa itu pasti akan cepat untuk terkabul. Terus selanjutnya keadaan ketika kita, oh ya, posisi kita. Jadi posisi tangan kita saat kita mengadah uh, ke atas gini, kayak kecenderungan seperti ini. Kita mengadah seperti ini, itu mempercepat datangnya doa atau terkabulnya doa. Jadi kita kayak meminta sesuatu, memohon sesuatu supaya apa yang kita pintakan, kita mohonkan itu bisa kita terima. Kita mengadah kayak seorang hamba. Nah, karena kita seorang hamba, maka Allah itu, kata Allah itu, karena Allah itu maha baik, maha mendengar, maha kaya, pasti ketika ada hambanya yang memohon dengan tangannya seperti ini mengadah, itu Allah tuh kayak malu ketika dia tidak mengabulkan permohonan tadi yang hamba mintakan gitu. Nah, ketika kita mengadakan seperti ini, itu doa akan lebih mudah untuk terkabul. Karena kan kita posisi kita tuh kayak seorang hamba yang meminta. Allah tuh malu ketika seorang hamba meminta dengan posisi seperti itu, tapi dia tidak mengabulkan doa tersebut. Maka kita harus mengadakan tangan kita ketika doa kita tuh pingin dikabulkan secara cepat gitu lah. Terus cara lainnya supaya doa kita tuh cepat terkabul, yaitu kita memanggil Allah dengan panggilan Rob atau panggilan Tuhan, atau kita memuji Allah dengan sifat-sifat yang mulia. Misalnya kita memohon doa dengan menyebut namanya dahulu gitu. Ya Allah, misalnya saya contohkan ya Allah, sungguh Engkau maha pendengar. Kita sebut namanya, sifatnya maha pendengar gitu. Jika Engkau tidak mendengar apa yang saya harapkan atau saya doakan, maka siapa lagi yang bisa mendengar doa saya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi ketika kita menyebutkan maha pendengar, kita memuji sifatnya, maka doa tadi itu akan lebih cepat untuk didengar oleh Allah. Karena kita menyebutkan sifat-sifat mulia dari Tuhan, dari Allah gitu. Jadi kita kalau mau bilang kita mau kaya, kita sebutkan ya Allah Engkau maha kaya, maka berkahilah hamba dengan sedikit kekayaan dirimu gitu. Misalnya seperti itu, kita sebut kekayaannya Tuhan dulu, kekayaannya Allah dulu, baru kita kayak mohon sedikit gitu, berkahilah misalnya harta yang Engkau turun kepada diriku gitu, misalnya seperti itu. Atau misalnya sungguh Engkau maha mengetahui, maka sungguhnya Engkau lebih mengetahui apa yang aku butuhkan gitu. Jadi kayak karena kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik buat diri kita, kita mohon kepada yang maha tahu supaya kita dibimbing gitu kan. Misalnya seperti itu doa yang sederhana, yang mudah gitu. Itu bisa disesuaikan dengan keadaan kita. Misalnya butuhnya apa, misal kekayaan, maka mintalah kepada yang maha kaya. Misalnya butuh mau bertobat, kita minta kepada yang maha memaafkan gitu. Jadi kita sebutkan sesuai dengan keadaan kita. Kita butuhnya apa, kita sebutkan sifat-sifat yang mulia yang melekat pada diri Allah gitu, yang maha mendengar, yang maha melihat, maha mengetahui, maha memaafkan gitu, yang dan banyak sebagainya sesuai dengan keadaan kita. Nanti ini udah membahas tentang doa ya. Lalu di sini juga kita akan bahas tentang pembagian sesuatu yang haram tadi. Jadi kan yang haram itu sebenarnya bisa dibagi pada berapa bagian. Jadi dari haram secara zatnya. Jadi zatnya itu udah haram, disebutkan misalnya di Al-Quran kayak miras, minuman keras itu tuh ya khamr, kalau bisa disebutkan di Al-Quran itu adalah barang yang haram, minuman yang haram. Jadi zatnya itu sudah haram. Jadi mau di apapun kita bilang prosesnya atau apanya, kalau misalnya itu memabukkan yang khamr, maka zatnya itu sudah haram. Mau didapatkan secara halal, kita beli secara halal, maka tetap saja barang itu tetap ya haram gitu. Kita tidak boleh mengkonsumsinya, ataupun kayak daging babi gitu.
Daging babi kan yang sudah haram zatnya. Atau kalau misalnya kita secara umum misalnya daging yang disembelih tidak dengan nama Allah, itu juga haram. Jadi zatnya sudah haram. Walaupun kita belinya dengan cara yang halal, kita bayar dengan uang gitu kan, tapi tetap saja tidak boleh dikonsumsi. Jadi halal secara zat, haram secara zatnya. Terus di sini juga ada haram secara caranya atau cara mendapatkannya. Misalnya cara mendapatkan barang tersebut itu dengan cara mencuri atau mengambil hak-hak orang lain. Maka apa yang didapatkan dari cara tersebut itu menjadi haram. Mau makanannya itu halal, kayak misalnya mau itu madu, kurma, itu kan halal kan. Ketika didapatkannya dengan cara mencuri, maka ya makanan-makanan tadi atau minuman tadi yang misalnya yang awalnya halal itu menjadi haram karena cara mendapatkannya itu salah. Jadi ya apa aja kalau misalnya ada sesuatu yang menjadi hak orang lain kita ambil, maka hak-hak tadi yang kita ambil itu menjadi haram. Entah itu mau gaji, misalnya ada kan orang yang misalnya nggak ambil gaji orang lain, nah itu, atau hak-hak orang lain lah, entah itu tanah, entah itu rumah, entah itu kendaraan. Ketika hak-hak orang lain itu diambil, maka hak tadi itu menjadi haram buat diri kita karena itu hak orang lain yang harusnya dimanfaatkan oleh orang lain, digunakan oleh orang lain, tapi semua itu menjadi milik kita. Maka sesuatu yang jadi hak orang lain terus kita ambil itu menjadi haram buat diri kita. Kecuali kalau kita setelah kayak membayar atau punya persetujuan tertentu, kayak misalnya kita membeli barang, kayak kita kan membeli barang dengan uang nih, dan orang yang punya barang itu sudah setuju dengan apa yang kita tawarkan, makanya ketika transaksinya itu sudah halal, barang yang awalnya punya orang lain telah menjadi milik kita gitu. Jadi ada proses atau transfer barang itu menggunakan ketentuan yang khusus juga gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena ngambil barang orang atau hak orang lain gitu. Kalau misalnya kita berlaku seperti itu, maka semua yang kita dapatkan tuh bisa menjadi haram, ya menjadi haram. Lalu haram yang selanjutnya itu harta haram dari suatu pekerjaan. Misal pekerjaan kayak rentenir gitu, atau orang yang membungakan pinjaman. Jadi kan itu kan karena apa ya, ngambil bunga itu masuknya riba. Riba itu haram. Maka misalnya pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mengambil riba, maka pekerjaan tadi itu menjadi pekerjaan yang haram gitu. Jadi pekerjaannya kayak kita lihat mungkin halal gitu ya, tapi karena dia membungakan sesuatu, nah bunga tersebut itu menjadi haram atau menjadi riba gitu. Nah, riba itu kan nggak boleh kita gunakan, maka itu menjadi harta yang haram. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Jadi dari hadis ini kita bisa mempelajari bahwa Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Allah tidak membutuhkan makhluk, sedangkan kita sebagai makhluk pasti membutuhkan Allah. Bukti bahwa kita itu lemah dan membutuhkan sesuatu adalah kita berdoa. Doa adalah salah satu cara dari seorang hamba untuk memohon sesuatu kepada pencipta. Diterimanya atau ditolaknya doa adalah hak dari Allah, tapi setidaknya kita telah diberikan petunjuk tentang bagaimana cara yang paling baik agar doa yang kita inginkan itu bisa cepat terkabul. Maka dari itu, ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari sesuatu yang baik dan beribadah kepada Allah, maka kita harus melaksanakannya sebagai bukti bahwa kita sudah beriman, dan semoga apa yang kita harapkan dari doa yang kita panjatkan itu bisa cepat terkabul gitu, karena kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kita cepat tidak atau menjauhi apa yang dia larang. Terus kita berdoa dengan cara yang telah diberikan gitu, kayak petunjuk-petunjuknya, kayak tadi kita dalam perjalanan jauh, terus kita mengadahkan tangan, terus dimintakan hanya kepada Allah, dan cara-cara tersebut itu bisa mempercepat doa-doa yang kita panjatkan gitu. Jadi karena kita sudah melaksanakan apa yang dia perintahkan, menjauhi larangannya, terus kita berdoa sesuai dengan cara yang diperintahkan juga, atau ditunjukkanlah caranya.
Kan Rasul juga pernah gitu kan, ketika berdoa meminta hujan itu mengadakan tangan juga. Jadi mengadakan tangan itu adalah salah satu cara supaya doa kita cepat terkabul gitu. Nah, mungkin sekian pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-10 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga punya moto, jangan dengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana. Karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.